Ya, akhirnya saya, kata Tadi Purwanto, sebagai praktisi hukum melaporkan dan mengadukan ya persoalan yang kemarin. Ya, uya-kuya yang mengundang di podcastnya membahas persoalan-persoalan yang bersifat privasi. Menurut saya ini memuakkan. Coba aja laporin. Ya kan membuktikan kesalahan orang kan harus ada aspek hukum yang membuktikan. Lah emang kita artis? Gue tanya sekarang, anggota DPR. Emang gak ada anggota DPR yang gak konten ada? Semua konten. Menjadi anggota DPR juga nggak apa-apa dong jadi konten kreator. Boleh, tapi jangan mengabaikan main jobnya kamu sekarang ini. Karena apa? Karena kamu digaji oleh negara. Uya-kuya ini sadar nggak bahwa dia hari ini sudah menjadi anggota dewan, dipilih oleh 104.000 atau 107.000. Uya-Kuya TV itu menegaskan bahwa sebenarnya bukan mereka yang mengundang Akas bersama timnya, melainkan pihak dari si Akas lah yang meminta untuk bisa ngobrol di podcastnya Uya-Kuya TV. Hal ini buntut dari hasil obrolan yang terjadi di dalam podcast tersebut, yang kesannya bahasa atau diksi yang digunakan oleh si Akas ini terkesan sangat vulgar dan seakan-akan kayak tidak memberikan filter dari obrolan tersebut. Belakangan setelah video obrolan mereka ini mencuat ke media sosial, ke YouTube, akhirnya banyak yang menyamakan kasus ini dengan kasusnya Gali Ginanjar, yaitu kasus ikan asin. Bagaimana tidak? Obrolan yang dibawa di dalam obrolan itu memiliki kesamaan yang pada dasarnya masing-masing suami ini itu mereka tidak nyaman dengan istrinya ataupun mantan istrinya, dan hingga pada akhirnya obrolan ikan asin pun itu mencuat ke publik. Pihak yang diobrolkan itu merasa sangat dihinakan dengan obrolan tersebut. Akhirnya dia mengambil tuh langkah hukum, dan pada akhirnya ketiga orang yang terlibat dalam podcast tersebut juga masuk diseret dengan vonis hukuman. Dan inilah yang disamakan saat ini dengan kasusnya yang terjadi kepada si Uya-Kuya. Belakangan juga banyak desakan yang mengatakan bahwa mending Uya-Kuya mundur aja deh, karena statusnya kan dia saat ini sebagai anggota DPR RI. Kenapa statusnya sebagai anggota DPR RI itu justru menyajikan tontonan yang kesannya itu vulgar banget? Ya mungkin karena dasar si Akasnya itu yang dia itu adalah orang luar negeri, ya bahasanya atau diksi yang digunakan itu kesannya sangat-sangat vulgar untuk didengarkan, sehingganya banyak pihak yang menyayangkan kenapa obrolan ini sampai terjadi. So kalau kalian ngelihat kasusnya ini gimana teman-teman? Uya-Kuya TV itu menegaskan bahwa sebenarnya bukan mereka yang mengundang Akas bersama timnya, melainkan pihak dari si Akas lah yang meminta untuk bisa ngobrol di podcastnya Uya-Kuya TV. Hal ini buntut dari hasil obrolan yang terjadi di dalam podcast tersebut, yang kesannya bahasa atau diksi yang digunakan oleh si Akas ini terkesan sangat vulgar dan seakan-akan kayak tidak memberikan filter dari obrolan tersebut. Belakangan setelah video obrolan mereka ini mencuat ke media sosial, ke YouTube, akhirnya banyak yang menyamakan kasus ini dengan kasusnya Gali Ginanjar, yaitu kasus ikan asin. Bagaimana tidak? Obrolan yang dibawa di dalam obrolan itu memiliki kesamaan yang pada dasarnya masing-masing suami ini itu mereka tidak nyaman dengan istrinya ataupun mantan istrinya, dan hingga pada akhirnya obrolan ikan asin pun itu mencuat ke publik. Pihak yang diobrolkan itu merasa sangat dihinakan dengan obrolan tersebut. Akhirnya dia mengambil tuh langkah hukum, dan pada akhirnya ketiga orang yang terlibat dalam podcast tersebut juga masuk diseret dengan vonis hukuman. Dan inilah yang disamakan saat ini dengan kasusnya yang terjadi kepada si Uya-Kuya. Belakangan juga banyak desakan yang mengatakan bahwa mending Uya-Kuya mundur aja deh, karena statusnya kan dia saat ini sebagai anggota DPR RI. Kenapa statusnya sebagai anggota DPR RI itu justru menyajikan tontonan yang kesannya itu vulgar banget? Ya mungkin karena dasar si
Akasnya itu yang dia itu adalah orang luar negeri, ya bahasanya atau diksi yang digunakan itu kesannya sangat-sangat vulgar untuk didengarkan, sehingganya banyak pihak yang menyayangkan kenapa obrolan ini sampai terjadi. Ya, podcast begini sudah harus tidak ada lagi ya ditayangkan oleh saudara. Ya, ini laporan resmi ya yang sudah saya tayangkan saya kirimkan secara online ya, diterima ya, dan offline juga sudah dikirimkan plus bukti-buktinya. Saya menduga sudah ada editing di YouTube-nya, tetapi video ini sudah tersebar di platform TikTok. Sudah banyak sekali tersebar dengan bahasa-bahasa yang menurut saya menjijikkan. Saya prihatin, dan tolong ya teman-teman, ya wanita, pria yang merasa podcast ini menyakiti hati kalian, share sebanyak-banyaknya agar ini jadi perhatian MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, agar segera diproses. Ya, secara etik ini jelas-jelas melanggar. Di laporan ini saya uraikan pelanggaran hukum mana secara etik. Saya jelas sudah uraikan di laporan itu. Ya, saya minta MKD jangan main-main dengan laporan ini, karena masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia, menanti agar tidak ada lagi anggota-anggota dewan yang mempermainkan ya, yang melukai hati perasaan wanita. Terima kasih. Mohon maaf ya Mas Uya, Anda sekarang kan masih aktif sebagai anggota DPR dan Anda membuat podcast dan mengundang Akas yang jelas-jelas orang luar yang nggak ada manfaatnya, yang nggak ada gunanya sama sekali di negara kita ini, Indonesia. Dan di podcast Anda, Akas itu mengumbar aib dari istrinya, bahkan itu tentang organ intim dari istrinya. Apa itu pantas, apa itu wajar buat jadi tontonan di media sosial? Mas Uya harus ingat, Mas Uya sekarang bukan seorang pesulap, bukan seorang tukang prank lagi, tapi Mas Uya ini seorang anggota DPR. Seharusnya Mas Uya jangan memberi panggung buat Akas ini yang jelas-jelas orang luar, yang gak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Seharusnya Mas Uya ini melindungi semua perempuan yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah menjadi korban dari Akas ini. Tapi Mas Uya malah sebaliknya, ngasih panggung kepada orang yang gak jelas, seperti Akas ini, yang jelas-jelas menjijikkan. Yang jadi korban siapa? Kalau aibnya sudah diumbar, ya perempuan yang diceritakan itu. Dia bakal dihina, dia bakal diledek, dia bakal dicaci, dia bakal dihujat, dia bakal dijelek-jelekkan sama orang lain. Karena podcast yang Anda buat sama Akas ini. Jadi tolong buat Mas Uya, kalau mau buat podcast, undang orang-orang yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar bisa mengedukasi orang-orang di Indonesia. Jangan mengundang orang gak jelas seperti Akas ini. Sumpah jijik banget lihat Akas ini, makan nih tai gua. Jijik banget lihat Akas ini, sumpah, Saya boleh ngomong ya, kepada presiden gua ngomong. Batasin orang-orang asing yang tidak punya kapasitas yang datang sini untuk meraup keuntungan. Perketat imigrasi. Dan perketat polisi, perketat perbatasan. Dan mereka-mereka yang datang di sini, ini kita negara sedang berkembang. Dari hari itu sampai hari ini kita negara yang sedang berkembang. Nah, di negara seperti ini kita butuh investment, investasi, investor. Nah, kita nggak butuh predator. Kita nggak butuh sesuatu yang datang untuk mengeruk, memperkaya dirinya. Enggak. Dia harus datang menanamkan uang dia dari luar ke sini, baru bisa berbagi dengan masyarakat. Kalau ini orang-orang yang nggak ada alamat semua datang ke Indonesia, tiba-tiba sekarang udah bagaimana-gimana. Orang asing bisa buat duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di Indonesia tanpa bayar pajak. Gua tanya sama kalian, kalau kalian ke negara-negara terkait, kalian bikin duit begitu, mau nggak didiemin sama orang sana? Kenapa kita terlalu legowo memberikan kesempatan untuk orang asing untuk buat duit dengan melukai anak-anak perempuan di negara ini? Ya? Yang gue lihat anak-anak perempuan yang terluka, gue nggak tahu kalau ada anak laki-laki yang terluka juga kan. Belum ada yang datang ini. Bang, ini karena kadang ada lelaki yang senang lelaki juga. Oke, kembali laptop gimana Pak? Bang, terakhir Bang, ini kan baru mungkin nggak ada laporan yang lain Bang terkait dengan ini kan baru satu laporan. Pilihan dari kerjaan masa aja laporan nanti secara terdata gitu Bang. Terdata nggak ada Pak? Saya bukan pengacara perdata Pak. Enggak, saya pengacara kan pidana. Dari kerugian klien Abang. We are not law and order country to fight in the name of civil, in the name of my client. Oke Bang Deran, ini kan juga pihak Akas bilang kalau tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan Mbak katanya. Itu benar apa enggak Bang sebenarnya? Gimana ini?
pihak Akas bilang kalau dia tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan. Bapak ini mungkin gimana Mbak menyikapinya? Iya. Soalnya dari anak aja dekat jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung, 1 bulan itu jedanya, habis itu mengandung lagi. Itu dingin kah? Tapi membantah soal 8 bulan tidak diberi nafkah atau tidak memberi nafkah batin ya. Jadi, Mbak Feni ya. gua kasih jawaban lelaki aja ya. Agak susah itu dicerna bagi kaum pecinta daging kambing. Nah udah itu aja. Lagian nggak ada lah, bullshit lah. Ngomong apa itu? Ya udah, tapi kalau dia mau ngomong biar aja. Ya, kadang gua bingung lihat orang kadang istilahnya gini ya. Asal ceplos mulutnya, Feni Alberti tanggapi Akas Elahi yang umbar aib soal organ intimnya. YouTuber Feni Alberti akhirnya menanggapi ucapan mantan suaminya Akas Elahi yang mengumbar aibnya. Beberapa waktu lalu mantan suami Feni Alberti, TikTokers Akas Elahi, hadir di podcast Uya Kuya. Dalam acara tersebut, Akas tak segan mengatakan jika Feni tak pernah menjaga kebersihan organ intimnya. Setelah kita nikah emang dia sering ada keputihan dari makanan, tapi yang kedua dari kurang jaga kebersihan. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk pun untuk jaga kebersihan, kata Akas. Secara lebih detail, Akas juga bercerita bahwa mantan istrinya itu tidak pernah mengganti pakaian dalam waktu 2-3 hari. 1 bulan tidak pernah ganti spray, setiap hari tidur di spray gitu. Segitu kotornya, segitu malas tidak mau ganti spray, katanya. Ini aku ambil foto setiap hari untuk melihat itikat baik dia dalam menjaga kebersihan, beber Akas. Aibnya diumbar mantan suami, Feni akhirnya angkat bicara saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Feni mendampingi Emilia Janu, mantan istri Akas sebelumnya, untuk memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan. Mengenai keputihan dan rumor dirinya jarang ganti celana dalam, Feni mengelak. Logika aja, kalau aku nggak ganti celana dalam, kenapa dia mau dekat sama aku? Bahkan Feni mengatakan jika hal tersebut tak masuk akal, apalagi soal dirinya tak membersihkan noda datang bulan di kasur selama berbulan-bulan. Gak masuk akal, asal ceplos mulutnya 1 bulan jadi bangkai kali, kata Feni Alberti. Kini dikabarkan retak Feni akan Akas menikah pada 2022 lalu. Pasalnya Akas belak-belakan mengaku berselingkuh dari Feni. Rupanya ia tidak dikasih jatah oleh sang istri hingga pada akhirnya mereka menemui dokter. Terus kita ke dokter tanya, kamu olahraga berapa jam? 5 jam, aku jawab gitu. Terus dokternya bilang kalau olahraganya lama ya, kalian strong dong. Kita tidak berhubungan selama 8 bulan, itu saya jawab. Terus Feni bilang ke dokter bahwa ia tidak butuh, cerita Akas. Kata dokter, kalian harus ke psikologis karena ini gak normal. Karena hubungan normal itu ketika baru menikah masih muda, seminggu sekali, kalau enggak 2 dan seterusnya lanjutnya. Isu kehancuran rumah tangga mereka semakin menjadi sorotan saat Feni Alberti mengunggah dokumen yang berisikan tanda tangan mereka di atas materai 10.000. Akas Elahi merupakan seorang seleb TikTok yang sudah menetap di Indonesia. Awalnya Akas datang ke Indonesia untuk berlibur selama sebulan pada 2018. Pada 2019, pria kelahiran 24 Februari 1991 ini mulai aktif membuat konten di TikTok saat berada di Pakistan. Melihat potensi pasar yang besar di Indonesia, Akas Elahi akhirnya kembali dan mengembangkan karirnya di tanah air. Sejak 2020, Akas Elahi mulai aktif membagikan konten-konten berbahasa Indonesia.